peran orang tua yang paling penting biar child grooming ini tidak terjadi di bagian mana sih sebenarnya? Kita bayangkan aja kondisi yang ideal. Orang tua ini memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga ketika dia sudah cukup terpenuhi, nggak norak begitu di luar dari keluarga. Nah sebenarnya gimana sih cara menghadapi teenagers gitu yang paling tahu dunia gitu? Betul, orang tua punya peran untuk tetap bisa mengimbangi, tetap bisa untuk ngobrol, connection before correction. Coba untuk terlibat dalam interaksi itu. Respon yang baik itu ketika anak bercerita, biar anak terus bercerita, itu kayak gimana sih? Di pertemuan lalu kita bahas tentang bagaimana child groomer itu suka untuk ngetesting. Sama juga ternyata seorang anak ketika bercerita, dia juga testing loh. Respon orang tuanya seperti apa, itu akan menentukan dia cerita lebih lanjut atau enggak. Anak itu mencari rasa aman. Kalau dia nggak mendapat rasa aman di orang tua, dia akan mencari di tempat lainnya. Kalau dapatnya tempat yang ngaco, lebih bahaya lagi. Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Nadanya naik satu. Oke. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang child grooming di part 1 dan part 2 ini kan nggak lekat, lekat lah hubungannya. Kok nggak lekat sih? Lekat hubungannya dengan peran orang tua. Betul. Masih di sesi yang sama yaitu dunia dalam penderitaan. Jadi kita akan bahas tentang peranan orang tua, seberapa besar sih peran orang tua di kasus yang kayak child grooming ini. Terus kayak mulai dari mana sih, apa aja sih kesalahannya, terus kayak gitu kita bahas dan kupas tuntas kita belah duren hari ini. Mantap sekali. Okay. Belah duren. Disclaimer dulu ya, episode ini bukan untuk menyalahkan orang tua. Betul, kita setuju. cuma menyampaikan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dan kita belajar dari situ supaya nggak berulang. Okay? Dan menurut aku nggak apa-apa melakukan kesalahan, dan itu tuh memberikan kita ruang untuk berjarak dan ruang untuk improvement. Betul, gitu. Dan apa sih yang kita bisa pelajari dari kesalahan yang kita sudah perbuat. Bijaksana sekali. Bijaksana sekali, mantap. Itu kenapa harus di follow atau di subscribe podcast Ruang Tunggu. Ayo di follow. Lucu sekali. Nah, jadi masuk lagi nih sekarang ke peranan orang tua. Jadi peranan orang tua yang paling penting biar kalau misalnya child grooming ini tuh tidak terjadi, itu di bagian mana sih sebenarnya? Baik, untuk mudahnya kita bayangkan aja kondisi yang ideal. Orang tua itu seperti apa sih? Ya. Jadi kondisi yang ideal, orang tua ini memenuhi kebutuhan anaknya secara finansial, perhatian, emosional, ngobrol dan lain itu terpenuhi semua. Sehingga ketika dia sudah cukup terpenuhi, nggak norak begitu di luar dari keluarga. Begitu keluar ada orang yang ngechat kayak mau perhatian, gimana kabarmu, gimana perasaanmu hari ini? Dia udah nggak norak karena sudah didapatkan dari keluarganya. Oke. Lalu ketika si orang tadi yang calon-calon pelaku child grooming ini mencoba untuk tadi, jangan bilang-bilang ke mama ya. Anak ini akan ngobrol ke orang tuanya. Pak, Ma, ini aneh deh orang ini. Lalu orang tuanya akan bisa untuk masuk dan langsung intervensi di situ. Nah, kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal ya. Tapi dari yang ideal itu banyak banget bisa bolong-bolongnya. Ya, misalnya tadi masalah finansial bisa jadi orang tua kesulitan buat itu, ataupun kalau finansialnya aman mungkin nggak bisa punya waktu ya untuk terkoneksi secara emosional, untuk ngobrol, dan akhirnya inilah yang dia mendapatkan dari pihak luar gitu. Dan kalaupun itu sudah jebol, berarti kan gimana keluarga tetap bisa memonitor. Nah, di sini yang problemnya kadang-kadang orang tua ini di kondisi yang ideal dia bisa memonitor anaknya, dia mengetahui kalau anaknya ada perubahan. Cuma kan kenyataannya dengan kesibukan masing-masing, apalagi anaknya mungkin nggak cuma satu. Akhirnya dia mungkin terlalu fokus kepada anak yang lain, terutama yang lebih muda. Jadi anak-anak yang beranjak remaja ini jadinya mungkin luput dari perhatian. Apalagi sering dianggapnya ya udahlah, namanya anak, wajar lah kalau tiba-tiba mulai dia sendiri, mulailah dia keluar rumah gitu untuk nongkrong sama teman-temannya. Jadi akhirnya mulai dibiarkan. Dianggapnya udah mulai dianggap dewasa, udah bisa mengurus diri sendiri. Betul. Itu karena itulah yang jadi problemnya. So, di sini kalau kita perhatikan memang seiring waktu komunikasi anak dengan orang tua itu memang secara kuantitas mungkin akan berkurang. Oke. Cuma dengan kuantitas yang berkurang bukan berarti kualitasnya harus berkurang. Aku masih menemukan beberapa pasienku yang dia mungkin waktu ngobrol dengan anaknya nggak sebanyak dulu, tapi tadi mereka emang meniatkan ada mungkin pas makan bareng, jalan-jalan keluar bareng, itu tuh tetap bisa terkoneksi. Jadi nggak selalu jadi pembenaran ya bahwa nggak ada waktu nih. Ya justru kalau waktunya nggak banyak, kuantitasnya nggak banyak, perbaiki di kualitasnya. Nah sayangnya tadi pas
kualitas ini juga. Ngomongnya seringkali nih jadi bertabrakan. Seorang anak yang udah mulai punya suara sendiri, seringkali kan orang tuanya dirasakan terlalu mengatur. Teenagers. Wah iya, belum lagi kalau misalnya anaknya cerita nih, nanti aku gini, terus langsung ngerti loh nggak boleh kayak gitu harusnya. Niatnya baik orang tuanya, tapi kan karena anaknya merasa aku nggak butuh masukan, aku cuma butuh bercerita doang, ini juga jadi bentrok juga. Nah sebenarnya gimana sih cara menghadapi teenagers gitu yang lagi masa-masa rebelsnya, masa-masa kayak paling tahu dunia gitu. Betul. Dan punya tahu aturan sendiri gitu, kayak apalagi kayak ya tadi itu ya, dia punya kayak gue tahu banget nih sama dunia gue gitu. Betul. Lu nggak tahu apa-apa dan dianggap kita tuh kolot gitu. Betul sekali. Nah, itu juga bukan salah seorang remaja ya, ketika dia nambah remaja, nambah dewasa, dia kan mulai melihat dunia di luar dari keluarganya. Situ dia mulai ngobrol dengan teman-temannya, dia merasa bahwa ada nih dunia lain di luar keluargaku, ada pendapat selain pendapat orang tuaku. Disinilah dia jadi merasa bahwa wah aku nih lebih pintar dari biasanya. Ini yang membuat tadi ada berasa kayak superhero gitu, kayak merasa jagoan dia. Di sini orang tua punya peran untuk tetap bisa mengimbangi, tetap bisa untuk ngobrol, connection before correction. Itu kan yang sering kita bilang ya. Iya. Koneksi dulu, ngobrol. Kalau misalnya dia emang suka untuk nongkrong ya sudah, nggak apa-apa. Mulai untuk mencoba untuk nongkrong bareng, main game bareng, connection dulu. Itu yang pentingnya. Karena apabila dia langsung pengen mengkoreksi tanpa ada koneksi terlebih dahulu, anak ini udah keburu bikin tembok duluan. Dia akan mencari orang yang gampang untuk terkoneksi dengan dia, mungkin teman-temannya, atau mungkin tadi sosok kakak, abang, om, AA yang sekitarnya itu, yang tadi ternyata mungkin niatnya nggak lurus juga. Dia menganggap orang ini, orang ini dia bukan melihat sebagai manipulasi, melihatnya orang ini mengerti dia. Kita mata luar melihatnya ini manipulasi, bagi dia enggak, ini orang mengerti aku kok, aku cerita, dia nggak pernah ngelawan aku, dia nggak pernah marahin aku. Bahkan kalaupun dia bilang aku benci keluargaku, coba apa yang dijawab orang ini? Iya ya emang sih kadang-kadang orang tua, iya, begitu. Jadi dia merasa dimengerti, gitu. Itu nggak sih alasan kenapa pelaku child groomer tuh sering banget lolos dari kayak pengawasan orang tua? Betul, karena ada momen di mana orang tua dianggapnya bukan sebagai teman lagi, dan dia mendapatkan teman baru, circle baru, begitu. Kayak dan orang tua juga kayak nganggap ini tuh sebagai pengganti gitu nggak sih? Kayak ya karena dia lebih mengerti anak saya, jadinya ya udah deh biarin aja gitu. Itu masuk akal. Karena kan kemarin kita bahas di pertemuan yang sebelumnya itu bahwa salah satu stepnya SOP-nya child groomer itu kan memenangkan kepercayaan ya. Trust dari korban dan keluarga. Iya, karena gini loh, kadang-kadang orang tua tuh kan ada generational gap ya, disebutnya kayak orang tuanya gen X, anaknya gen alpha gitu, atau enggak anaknya gen Z gitu. Jadi kayak ada gap yang dimana orang tua tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu. Terus ada yang gap filler nih gitu, ada yang kayak tiba-tiba ngisi ya kebetulan dia paham, dia orang tuanya kayak bisa jadi kayak penerjemah. Betul. Kayak orang tuanya, orang ini bisa menjadi penerjemah antara kayak ini loh tante ini tuh lagi populer gini. Terus kayak ini aku temenin dia main ini gitu. Jadinya dia kayak penerjemah antara generasi ini gitu. Mungkin yang bisa kita biar lebih objektif, biar lebih realistis adalah apa keuntungan yang didapatkan oleh orang tersebut. Oke. Gitu loh, karena ya gini deh, ada orang yang berbuat baik, tapi kita juga perlu untuk realistis. Apa sih keuntungan yang didapatkan oleh orang ini dengan dia berbuat baik? Ada beberapa orang yang mungkin memang dia tujuannya emang senang untuk berbuat baik. Contoh misalnya kalau dia misalnya di kalangan keagamaan, kan memang keagamaan itu kayak komunitas, tujuannya adalah untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau tanya keuntungannya apa, ya itu bisa menjalankan value mereka. Iya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang mendekat, kayak tadi menjadi kakak atau om orang luar, kita perlu untuk kritis juga apa keuntungan yang didapatkan. Ya syukur-syukur kalau dia memang ternyata melakukan itu sesuai dengan pekerjaannya, misalnya dia memang konselor gitu kan, atau dia memang dikenal di masyarakat sebagai public figure yang bisa untuk itu dan sejauh ini reputasi baik, itu kan berarti oke, masuk akal, realistis. Tapi gimana kalau kita ngerasa sebenarnya dia nggak punya nih alasan buat ini, nggak punya alasan yang cukup kuat, itulah alarmnya perlu untuk nyala begitu. Apa sih sikap orang tua di rumah kalau misalnya nih kita kayak ngelihat orang ini tuh kayaknya nih bakal calon-calon manipulasi anak aku gitu. Terus kayak sikapnya tuh harus gimana sih gitu ke orang ini gitu. Apa harus langsung kayak jaga boundaries atau kayak pelan-pelan menjauhkan atau kayak gimana sih baiknya? Kalau dicoba untuk menjauhkan, anak ini bakal protes juga. Karena kan dalam kacamata anak, orang ini ngertiin saya.
di situ tetap coba untuk terkoneksi ya. Coba untuk terlibat dalam interaksi itu. Oh, Karena gimana oke. juga, Jangan dibiarkan iya, ya. ketika anak ini masih anak, dia masih sepenuhnya ada di tanggung jawab orang tuanya. Jadi sama-sama belajar. Betul. Nah, yang perlu hati-hati adalah tadi bahwa child groomer ini atau orang berniat jahat, dia jago memenangkan hati dari orang tuanya. Jadi dianggapnya sudah nih aku percayakan saja, begitu. Nah, dia perlu terlibat komunikasi dan ya tadi yang penting adalah gimana dia bisa menjadi teman bagi anaknya. Karena begitu langsung dianggapnya ini beda banget nih, ada gap. Aku dengan orang tuaku gapnya jauh, aku dengan si om ini dekat. Ya akhirnya cerita-ceritanya akan difilter banget. Dan itu ya apalagi kalau udah mulai main rahasia-rahasiaan tadi ya. Yes. Aku tuh kepikiran juga kan waktu di part 1 itu kita sempat bahas tentang sekilas ya tentang game online ataupun kayak sosial media. Kalau yang zaman ya 10 tahun lalu kayak 1 dekade lalu tuh itu sempat terjadinya tuh kayak langsung terjadi di dunia kayak real life gitu ya. Langsung real life. Tapi sekarang tuh nggak memungkinkan kalau misalnya terjadinya juga lewat game online, apalagi kayak usia gapnya tuh kayak bisa terhapus gitu usianya tuh kalau lewat game online. Nah, gimana sih cara orang tua menanggulangi cara untuk kayak biar kayak anaknya tuh nggak kemakan child grooming ketika lagi main game online? Baik. Atau ketika lagi berkomunikasi di kayak misalnya di sosial media. Oke. Aku waktu pernah ketemu dengan sebuah research ya bahwa salah satu cara terkoneksi paling bagus dengan anak adalah dengan bermain game bareng. Jadi apalagi sekarang nih kan ya, kayaknya ini orang tua sekarang nih masa kecilnya kemungkinan pernah main game lah. Entah itu PlayStation yang zaman awal atau Super Nintendo, mereka pernah main game. Jadi disarankan ketika tumbuh dewasa main game lah dengan anakmu. Karena itu cara terkoneksi yang natural. Sebenarnya mirip juga dari dulu juga orang tua bermain bersama anaknya, main tak umpet mungkin, main lempar-lempar bola. Nah, pada saat sekarang ini mungkin tadi game jadi salah satunya. Dengan demikian dia tahu nih anaknya main apa saja, interaksi dengan siapa. Termasuk tadi karena kan game online itu ketemu dengan banyak orang tuanya bisa langsung sadar ketika nih ada orang ini yang mungkin agak mencurigakan. Nah, disitulah peran orang tua bisa untuk masuk dan memberikan konteks kepada anak tersebut. Konteks itu maksudnya gimana? Ketika dia bilang, ya nih ada orang yang beliin aku misalnya item tertentu, dia ngajak ketemu. Kita perlu sebagai orang tua ini untuk memberi konteksnya bahwa di sosial media, di internet itu belum tentu orang yang kita dengarkan itu, belum tentu itu dia. Dia ngakunya seorang, oh dia seumuran aku kok, umurnya cuma beda setahun 2 tahun lebih tua. Belum tentu. Bisa tuh dicari berita-berita, karena cukup banyak ya berita di mana yang mencoba ngajak ketemu, ternyata umurnya udah 30-an, 40-an. Nah, dengan memberitahukan berita tersebut, mungkin ini agak-agak menakut-nakuti si anak, tapi itu kan tujuannya baik untuk memberikan konteks bahwa dunia nggak seaman yang kamu bayangkan. Begitu. Jadi dengan memberikan konteks gitu, akhirnya anak juga jadi sadar bahwa, oh iya, berarti kok perlu hati-hati dengan yang seperti gini. Oke? Boleh juga dengan momen gitu, jadi anak jadi bisa bercerita kepada orang tuanya, dan yang penting adalah ketika anak bercerita, respon orang tua ini bagaimana. Nah, respon yang baik itu ketika anak bercerita ke kita, biar anak terus bercerita, itu kayak gimana sih? Apa kita diem aja, dengerin, atau sebenarnya kita perlu memberikan respon tertentu? Baik. Di pertemuan lalu kita bahas tentang bagaimana child groomer itu suka untuk nge-testing. Misalnya ketika yang kita bilang dikasih duit, jangan bilang-bilang mama ya. Habis itu mungkin diajak untuk pegangan tangan, jangan bilang-bilang. Jadi testing tuh dikit-dikit. Sama juga ternyata seorang anak ketika bercerita, dia juga testing loh. Oh iya? Dia akan cerita dari yang simple dulu. Misalnya dia akan cerita dari yang misalnya aku tadi berantem sama temanku, itu dulu. Nah, respon orang tua seperti apa, itu akan menentukan dia cerita lebih lanjut atau enggak. Dalam sehari-hari pun ketika kami komunikasi dengan klien atau pasiennya, kita pun percaya bahwa pasien itu cerita tuh kayak bawang berlapis-lapis. Paling luar dulu dan dia akan menilai respon kita. Ternyata respon yang ditemukan cukup baik adalah dengan tidak kaget dan memasang wajah yang senetral mungkin. Kita tetap penasaran, but in a good way. Contoh misalnya, anggaplah anak bilang tiba-tiba, "Ma, tadi aku dicium sama temanku." Kalau orang tua langsung, "Hah? Yang bener gimana ceritanya?" Respon itu bisa jadi mengejutkan si anak dan langsung rasa, oh ini sesuatu yang salah. Gitu kan. Nah, jadi kadang tanpa sadar respon orang tua yang terlalu excited ini, yang walaupun peduli, itu akan membuat anaknya menjadi takut. Karena anak kan mikir, wah aku salah nih cerita begini. Respon yang lebih bijaksana adalah, mau sehancur apapun, tetap untuk pasang topeng sekuat-kuatnya dengan, oh gitu, kayak gimana tuh ceritanya?
netral dulu, karena rasa aman itu penting bagi anak mau bercerita. Nah, seringkali itu karena orang tua kaget kan, jadi langsung berikan respon yang terlalu ini, langsung ekspresi mukanya. Kedua, jangan buru-buru langsung bilang itu salah atau itu benar. Dengarkan dulu aja. Setelah anak ini merasa terkoneksi, baru kita bisa koreksi. Nah, itu yang jadi kita mengajak orang tuh untuk sabar dulu aja, dengarkan dulu. Pada akhirnya ada kok momen di mana kita bisa untuk memperbaiki itu, tapi jangan buru-buru. Nah, karena dengan demikian yang penting anak ini merasa aman. Ingat, anak itu mencari rasa aman. Kalau dia nggak mendapat rasa aman di orang tua, dia akan mencari di tempat lainnya. Kalau dapat di tempat yang bagus, kalau dapat di tempat yang ngaco kan lebih bahaya lagi. Perlu divalidasi nggak sih? Beberapa kita perlu validasi, tapi terutama yang divalidasi adalah perasaan, Bukan perilaku. bukan perilakunya. Oke. Jadi misalnya dia bilang, Mas, sebenarnya dia bilangnya aku sebenarnya ngerokok sama teman-temanku. Kaget kan, tapi orang tua tuh sebaiknya jangan langsung, kamu kok gitu udah dibilangin. Dia nggak bakal cerita lagi. Kita sekaget apapun tetap, oh gitu, gimana ceritanya? Nggak penasaran. Jadi berlakulah seperti cool parent gitu. Ya kayak how do you feel mungkin ya. Nah, kita validasi, iya sih ya kalau pas umur segitu juga dulu misalnya papa atau mama memang pengen tuh biar kelihatan keren gitu kan. Validasi perasaannya. Baru setelah itu kita bisa masukkan bahwa keren itu bisa kok dengan cara yang lainnya gitu. Dan tadi kan kayak, ya sih kalau kamu tiba-tiba lagi main game ada orang yang memberikan item barang kamu, kamu pasti seneng ya. Nah, kita validasi dulu, baru kita bilang, tapi hati-hati nih, soalnya nggak semua orang itu baik niatnya gitu. Nah, itu kan salah satu cara supaya kita juga terkoneksi, tapi juga punya ruang untuk mengkoreksi juga. Ya, jadi emang balik lagi ya, Connection. connections before corrections. Betul. Menarik. Itu juga berlaku nggak sih? Nggak cuma ke anak, tapi ke pasangan mungkin ya? Betul. Connection before corrections. Yes. Mungkin yang kalau misalnya kalian punya pasangan yang agak-agak sedikit bangpa, kalau kata orang Bangka tuh bangpa tuh keras kepala gitu. Jadi mungkin dia butuh connections dulu before correction. Kalau misalnya terkait dengan child grooming juga nih, anak-anak tuh perlu diajarkan yang namanya body autonomy, bener nggak sih? Yes, body autonomy. Jadi kayak sejak usia kapan sih itu perlu diajarkan? Kan kemarin tuh banyak nih lagu-lagu yang kayak ini area privasiku. Nah itu tuh kan kayak itu juga kan mengajarkan body autonomy, apa yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang, apa yang boleh dilihatkan, diperlihatkan, apa yang tidak boleh diperlihatkan. Itu tuh sejak usia berapa sih gitu yang perlu gitu tuh? Sebenarnya dari seawal mungkin. Body autonomy, edukasi seksual itu seawal mungkin. Nah, sayangnya kan kita pernah bahas waktu itu ya, waktu dengan Dr. Vina kan. Kadang masyarakat tuh salah mengartikan edukasi seksual sama dengan mengedukasi untuk aktivitas seksual seawal mungkin. Padahal enggak. Ketika kita ngomong tentang edukasi seksual, itu kita ngomong tentang body autonomy. Artinya apa? Dia yang memiliki tubuhnya. Dia yang berhak menentukan tubuhnya ini siapa yang bisa untuk menyentuh dan siapa yang enggak. Itu body autonomy gitu. Dan juga diajarkan nanti mungkin lebih besar lagi tentang konsen. Nah, tapi pasti bertahap dong. Nggak mungkin kita seorang anak nih TK, kita ajak duduk, jadi gini ya, ada yang namanya konsen. Konsen itu adalah persetujuan, kayak dia bengong gitu. Nah, sesuaikan dengan pemahamannya. Ketika dia masih balita, mungkin kita akan bahasnya cuma sederhana bahwa kamu punya tubuh kamu ini nggak boleh dipegang oleh orang-orang tertentu. Siapa yang boleh megang, siapa yang enggak. Kan orang tua mungkin boleh memegang, orang tua boleh memandikan, tapi kalau bukan orang tua nggak boleh. Ini pun akan berkembang nanti. Sering dia dengan nambah usia, ketika dia masuk usianya di atas 5 tahun kan berbeda lagi kan. Ada bagian yang aman dipegang, ada yang enggak. Kalau ada orang misalnya pegang kepala kamu dan bilang kamu anak baik, mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau megang yang mulai ke daerah yang lain, kamu bisa untuk mengatakan tidak. Sayangnya, kadang nggak dikasih kayak practical solutions-nya. Jadi nah itulah gimana untuk ngomong tidak, gimana untuk menyampaikan, termasuk juga kalau ada orang yang bilang jangan ngomong ke orang tua, jangan ngomong ke papa mama, justru kamu harus bilang begitu. Kalau dibilang bahwa nanti papa mama bakal marah, enggak, papa mama nggak bakal marah. Nah jadi dengan kayak gitu anak ini udah diberikan programnya dulu. Pro-installs. Iya. Karena kalau enggak, ya tadi dia akan percaya apapun yang disampaikan di luarnya. Ketika sudah mencapai usia yang remaja, ya itu berarti berbeda lagi. Barulah kita ngomong tentang konsen. Karena kan pada saat udah masuk remaja, anak ini udah mulai rebel. Nah, kalau misalnya dilarang, kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh ciuman, nggak boleh pegangan. Dia mungkin akan mempertanyakan kenapa nggak boleh, sedangkan teman-temanku boleh. Nah, jadi bekal yang kita berikan tetap nggak apa-apa kalau misalnya mau memberikan edukasi tersebut, ya. Dan anak remaja kan suka nanya kenapa. Nah, kita jelaskan itu. Dan juga mungkin bagi anak remaja ini konsen itu menjadi perlu. Persetujuan, gitu kan. Konsen tuh kayak gimana sih? Oke. Konsen itu berarti dari dua pihak sama-sama setuju. Kalau cuma dari satu pihak doang itu bukan konsen namanya. Dan seringkali yang disalahartikan adalah
diam sama dengan memberikan konsen. Iya. Oke, itu kan. Jadi ini yang menjadi salah satu mungkin sering victim blaming. Korban ketika dia mengalami mungkin kekerasan atau pelecehan seksual, dia nggak ngelawan, terus dianggapnya, loh kalau nggak ngelawan artinya menyetujui. Iya. Gitu. Nah, padahal tidak. Bisa jadi ketika seorang lagi menjadi korban, dia tubuhnya begitu kaget sehingga jadi freeze. Jadi dia nggak bisa gerak, dan itu dianggapnya sebagai, loh kamu kenapa nggak ngelawan? Gitu. Nah, untuk konsen mungkin bisa sih kita bahas sekarang ya untuk ini. Jadi ada 3 pilar konsen. Artinya suatu konsen itu kita bisa sederhana nih 3 hal. Satu adalah konsen itu berarti kamu boleh untuk berkata tidak. Oke? Itu yang paling penting. Konsen itu adalah kamu punya hak untuk berkata tidak. Kedua, suatu konsen bisa dicabut kapanpun. Kalau dia sudah pernah memberikan izin atau konsen buat sesuatu, bukan berarti itu selama-lamanya ada. Kita punya rumah, ada orang pernah kita izinkan masuk, kan bukan berarti dia bebas masuk rumah kita terus-terusan. Oke? Ini yang banyak orang lupa nih. Hanya karena, ya kan aku sudah pernah nih misalnya ciuman atau hubungan badan sama dia, jadi seolah boleh terus-terusan. Enggak kok, konsen bisa diberikan kapanpun dan bisa dicabut kapanpun. Jadi satu, boleh berkata tidak. Dua, itu tidak berlangsung selamanya, boleh dicabut. Dan yang ketiga, kamu benar-benar tubuh itu adalah milik kamu sepenuhnya. Begitu. Nah, jadi nggak pernah ada orang yang bisa bilang, ya kamu kan pasanganku, jadi aku boleh untuk megang. Enggak, tubuh adalah milik kamu sepenuhnya. Oh, menarik. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kayak, loh kita kan pernah ciuman sebelumnya, kok sekarang kita nggak boleh ciuman sih gitu. Yap. Kita bilang bahwa ya itu adalah konsen pada saat itu. Jadi itu perlu ditanamin ke anak-anak tuh dari usia berapa tuh? Sebaiknya memang seawal mungkin. Cuma tadi untuk konsep konsen ini mungkin ya ketika dia masuk di masa mungkin menuju remaja ya. Ketika konsep itu kan sudah mulai ada gitu. Ketika dia sudah mulai bisa berkata tidak. Karena gini, kalau bisa dibilang, aduh nggak enak ngomongin kayak gitu, dia nggak punya konsepnya. Iya, harus diinstal justru sama orang tua. Karena kalau nggak ada yang install, nanti yang diinstal adalah program lain dari pelaku. Nggak apa-apa kok, ini mah udah biasa. Tuh teman-teman kamu pada gitu semua. Ini nih artinya sayang sama kamu. Nah, akhirnya itu yang diinstal. Dan kita nggak bisa menyalahkan. Ya jadinya ya. Kita nggak bisa menyalahkan si anak ini ketika dia menyadari, oh cinta itu memang seperti gini syaratnya. Aku harus memberikan tubuhku. Nah, itu yang bahaya. Aku tuh mau nanya. Dari tadi itu kita kan ngomong kayak bahas enggak gitu. Kalau anak yang nggak bisa bilang enggak dari awal, itu jadi lebih rentan gak sih jadi korban? Bisa. Ketika seorang anak tadi enggak dibiasakan untuk menyuarakan pendapat sendiri, orang tua mungkin merasa aman, oh anak ini bakal nurut sama saya. Tapi artinya dia nurut dengan dunia. Ya kembali, gimana kalau dunianya ternyata jahat? Gimana kalau dunia ini berniat buruk sama dia? Itu yang jadi masalahnya. Di sisi lain, yang kalau misalnya di anak yang di keluarga yang justru terlalu neglect, yang enggak mendapatkan perhatian, terlalu abai, itu bisa jadi dia pun jadi gampang untuk terbawa arus. Ketika seorang anak nggak merasa mendapatkan, aku nggak dapat nih sosok orang tua yang ngajarin aku, muncul sosok lebih dewasa yang bisa ngajarin dia. Ya udah, akhirnya kan anak mencari apa yang nggak didapatkan. Dia jadi ngikut dengan orang ini. Jadi tadi terlalu controlling dan terlalu abai itu sama-sama bisa membuat anak ini jadi nggak punya suaranya sendiri. Yang bagus memang seorang anak diberikan kesempatan bagi dia untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun nggak selalu dipenuhi, tapi paling nggak dia terbiasa untuk menyampaikan dan diskusi. Di pertemuan waktu kita sama Trisa ya, kita pendapatkan bahwa manusia itu berkembang dengan friksi. Dengan ada beda pendapat gitu, dan kita bisa untuk berdebat tapi secara sehat. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Dalam beberapa kasus di Indonesia gitu, aku sering lihat banget kayak ini tuh jelas-jelas nih korban child grooming, tapi orang tuanya justru kayak neglecting itu loh. Jadi kayak ya udah biarin aja, toh aman-aman aja, toh kayak nggak masalah, toh nggak jadi abusive gitu. Terus ujung-ujungnya malah jadi dinikahkan gitu. Kadang gitu. Ada banyak dan ada juga beberapa kayak anaknya, maaf banget nih ya, hamil di luar nikah. Terus solusinya adalah dinikahkan gitu. Padahal usianya belum jadi itu. Jadi solusinya tuh malah dinikahkan. Ini kita pernah bahas juga sama Vina gitu, sama dokter Vina gitu. Banyak banget di Indonesia kasusnya kalau misalnya hamil luar nikah adalah dinikahkan dengan pelaku gitu. Padahal belum tentu si korban itu konsen untuk itu, dan ujung-ujungnya adalah perceraian gitu. Itu gimana sih gitu? Kenapa solusinya di Indonesia itu masih pernikahan tuh menjadi solusi? Pernikahan memang solusi untuk satu hal, untuk tidak ada status.
Kita membayangkan gini, jadi sebagai ada orang tua yang anaknya hamil di luar nikah. Solusinya apa? Dinikahkan supaya ini nggak jadi masalah tentang kehamilannya ini. Walaupun setelah itu cerai, yang penting apa? Oh, memang pernah hamil, waktu itu nikah dan hamil. Ini yang jadi problem. Kadang kita cuma berpikir satu hal ini untuk menjadi solusi. Sayangnya bener, dia solusi, tapi solusi satu hal, tapi menyebabkan masalah yang lain-lainnya. Gitu kan? Tadi beberapa orang tua memang ya, kita tadi bahas juga bahwa beberapa orang tua mungkin dengan kesibukannya sendiri, anaknya lebih dari satu, ada masalah ekonomi, sehingga akhirnya sudahlah dia akan melepaskan anaknya. Ketika orang tua melepas ini pun, aku cukup yakin niatnya nggak jahat. Dia mempercayai loh orang ini. Iya. Tadi kan SOP-nya child groomer adalah untuk memenangkan Hati kepercayaan. orang tuanya, iya. Jadi ketika percaya, udahlah aku percayakan saja. Jadi in a way agak lepas tanggung jawab, tapi lepas tanggung jawabnya kepada orang yang dia percaya. Sayangnya tadi, ketika ternyata nggak bisa dipercaya, orang tua yang jadinya disalahkan. Nah, karena mungkin tuh ya ketika orang tua tidak bisa untuk fokus, akhirnya ya tadi dia berpikir gimana caranya untuk mengurangi. Dan ketika disuruh memilih untuk kamu kurangin fokusmu untuk anak yang masih kecil, apa yang sudah remaja? Ya kami udah yang remaja aja. Karena udah bisa mikir sendiri. Apalagi kalau ini ya. bukan remaja, udah umur 18. Ya udahlah, dia udah dewasa juga. Karena tadi dia ada energi yang butuh untuk memperhatikan anak-anak yang lain. Makanya jadi orang tua ini susah juga. Iya sih. Niatnya baik, tapi outcome-nya nggak sesuai juga dengan harapannya. Karena dia sebenarnya pinginnya cuma yang terbaik aja ya. Sayangnya terbaik versi. Siapa? Versi betul. siapa? Versi orang tua mungkin adalah nikah aja, bagi anaknya belum tentu. Betul, ya. Nah, semoga ya video ini bisa jadi bahan reflektif buat para orang tua. Jadi kayak sebelum mengambil keputusan, apakah itu keputusan yang terbaik untuk kita atau untuk si anak? Apa sih dampak psikologis kalau misalnya si anak itu nggak terus-terusan diberikan ruang untuk berpendapat? Atau kayak nggak dikasih ruang untuk kayak ya tadi itu kayak tidak diajak diskusi, semuanya dikasih keputusannya kepada orang yang lebih dewasa. Aku mungkin ketemu ya beberapa pasien yang akhirnya tadi dia jadinya nggak yakin dengan pilihannya sendiri. Oke. Ke ChatGPT. Bisa banget. Akhirnya jadi terbiasa untuk nanya entah dengan ChatGPT, dengan AI atau dengan teman-temannya, dengan orang tua. Aku kan bilang gini, beberapa pilihan memang sebaiknya didiskusikan. Kayak misalnya aku mau pilih nih, mau tinggal di luar negeri. Jangan memutuskan sendiri, itu perlu diomongin dengan banyak orang. Kita perlu ngomongin dengan orang tuanya, mungkin ngomongin dengan teman-teman, termasuk karena juga itu keputusan besar termasuk dengan orang yang sudah pindah ke luar negeri. Ya kan butuh untuk dibicarakan. Tetapi untuk hal-hal yang kecil-kecil bisa jadi dia tadi jadi nggak terbiasa, nggak punya autonomi untuk menentukan sendiri. Nah makanya ini yang terjadi kalau misalnya seorang anak nggak dibiasakan. Belum lagi jadi people pleaser, dia akan terbiasa untuk pokoknya supaya aku jadi anak baik, aku harus memenuhi pendapat ini. Dan paling buruknya adalah si anak pas dia tumbuh dewasa, dia nggak menyadari itu salah karena selama ini itu hidup yang dia ketahui. Kita yang orang luar akan merasa, kok kamu dikit-dikit nanya mamamu sih? Tapi bagi dia itu hidup loh selama ini. Iya, benar juga. Nah, terus kalau misalnya itu semua udah terjadi gitu, terus kayak misalnya rumah itu bukan, orang tua itu bukan ruang aman buat anak, biasanya anak ini tuh pada lari kemana sih? Paling banyak circle ya. Circle sekelilingnya kan. Itulah yang jadi problemnya ketika dia merasa rumah nggak aman, dia nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong dengan teman-teman adalah salah satu tahap perkembangan seorang anak yang itu memang harus terjadi. Dia perlu terkoneksi dengan peer-nya. Di situ dia bisa belajar tentang hobi, tentang apa yang lagi ngetren saat itu, tentang apa yang bisa dikembangkan dari dirinya. Sayangnya namanya circle ini kan nyampur ya. Semakin besar circle-nya, semakin banyak orang di situ. Ini yang kadang-kadang sulit untuk ditentukan. Beberapa orang tua ada yang dia konsultasi dan menanyakan, saya khawatir nih anak saya banyak main game. Dan aku bilang, main game nggak selalu itu buruk. Ya kan, kalau dia bermain game yang memang ini untuk strategi dan dia bisa ngembangin diri, itu melatih banget berpikir kritis. Tapi memang kalau misalnya ini gamenya yang misalnya banyak kata-kata yang kasarnya, atau yang tadi dia bertemu dengan orang-orang yang mungkin ngakunya seumuran dia tapi ternyata dewasa, itu kan bisa berbahaya. Begitu. Sebaliknya ada yang bilang, saya senang anak saya ngumpul dengan ini, komunitas yang sehat nih, komunitas olahraga. Belum tentu loh di komunitas olahraga itu semuanya lurus gitu kan. Benar, Bahkan kita perlu ngakui nggak semua komunitas keagamaan itu punya value yang lurus. Hopefully sebagian besar situ lurus, tapi pasti ada aja yang unik orangnya. Gimana kalau dia ketemunya dengan orang-orang tadi yang value-nya agak berbeda dari value keluarga. Jadi sebenarnya itu balik lagi ya, sebenarnya itu manusia itu adalah makhluk sosial dan perlu bersosialisasi. Cuman ya itu, sosialisasi seorang anak itu tetap harus dipantau oleh orang tuanya, dan kita sebagai orang tua yang perlu kayak
mengakses kali ya. Betul. Yang mana yang baik, yang mana yang perlu kayak ditinjau ulang. Betul. Gitu. Mungkin memberikan informasi. Lalu ketika informasi ini sudah ada, anak yang belajar memutuskan. Ketika ternyata anak ini ternyata kepleset, pas balik lagi, orang tua jangan kayak gitu. Oh iya. Kita bakal oh ya udah nggak apa-apa kan. Seperti tadi kita bilang di awal, kita belajar dari kesalahan. Iya. Supaya anaknya akhirnya bisa mengatakan bahwa oh orang tuaku bisa dipercaya ketika melakukan kesalahan. Begitu. Selalu berikan room for improvement nggak sih? Yes, itu perlu. Dan kita juga sebagai orang tua juga kan melakukan kesalahan dan kita juga memberikan ruang untuk improvement untuk diri kita sendiri. Masa buat anak enggak? Kan? Bijak sekali, kawan-kawan. Besok saya jadi filsuf. Cita-cita. Harus tinggi langit, manifesting, mengejawantahkan. Jadi wapres dong. Astagfirullah. Enggak, lain kali itu mah. Next 2029 kalau ada. Oke, kita langsung aja kali ya kasih solusi. Jadinya harus kayak gimana? Kita masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Putar dulu dong. Neneng. Jadi solusinya gimana dong untuk para anak-anak dan untuk para orang tua kalau itu udah happening ataupun pernah terjadi dalam hidupnya. Karena gitu. kita ngomongin tentang orang tua, jadi mungkin pesannya lebih ke untuk orang tua kali ya. 3 potong semangka gimana untuk kita bisa berelasi dengan anak lebih baik, menentukan kapan ini waktunya untuk kita intervensi, kapan kita butuh untuk membiarkan dia explore gitu ya. Iya, benar. Oke. Aku kebayangnya gini sih, 3 potong semangka yang sering aku sampaikan juga nih kepada orang tua yang konsultasi. Yang paling pertama adalah coba untuk terkoneksi dulu, berempati, oke? Validasi perasaan anak, itu yang paling penting dulu. Karena kalau kita nggak bisa memberikan ruang aman bagi anak nggak bakal masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, jadi paling pertama adalah sediakan ruang yang aman. Anak ini boleh bercerita, dia boleh menyampaikan ketidaksukaannya, gitu. Kedua, kita mungkin kalau ngomongin tentang body autonomy, orang tua perlu mengingatkan lagi tentang konsen itu apa. Oke, nggak banyak orang tua yang ngomongin tentang sex education, apalagi tentang konsen. Nanti diingat 3 pilar konsen ya, bahwa itu boleh untuk berkata tidak. Yang kedua adalah konsen bisa dicabut kapanpun. Dan yang ketiga, kamu pegang kendali penuh atas diri kamu sendiri. Ingatkan itu aja kepada anak. Jadi dia juga belajar bahwa oh ya tubuh ini adalah punya aku. Gitu. Nah ketiga adalah kita udah ngomong seperti gitu, jangan kita yang melanggar. Contohnya melanggar gimana? Kadang tanpa sadar orang tua ini melanggar boundaries anaknya sendiri. Memaksa, yuk sini kamu harus mau dipeluk sama mama, kamu harus mau dicium, kalau ada yang salam kamu nggak boleh nolak. Tanpa sadar, dia malah melanggar tadi tentang body autonomy itu sendiri. Apalagi waktu kecil, sering kan anak kecil misalnya dia nggak mau untuk dipeluk, cuma nggak boleh gitu, ini keluarga sendiri, kamu harus mau. Itu loh, tanpa sadar orang tua jadi menginstall bahwa oh berarti kalau ada orang mau untuk memeluk mencium aku itu harus diberikan, begitu ya. Jadi tetap jangan sampai kita melanggar otonomi, body otonomi anak sendiri, walaupun maksud tadi untuk kebaikan. Begitu. Jadi walaupun keluarga kita juga harus tetap ngebela anak kita ya. Jangan cium anak gua. Dia kan punya badan dia itu punya dia, hak dia gitu. Keluarga memang niatnya aman. Tapi kan nanti pas di luar gimana? Iya, walaupun gemes tapi ya harus sedikit ditahan ya teman-teman ya. Betul sekali. Kayak gitu. Gimana dong video hari ini? Menarik bukan? Menarik dong. Jadi tolong di-subscribe dan di-follow juga Instagram kita di @ruangtunggu dan dinyalain juga dong notifikasinya dan di-follow juga Instagram Dr. Andreas di @dr.andreamon dan Instagram aku di @littlesora. Nah, kita nanti nextnya bakal bahas apa ya? Kalau kalian ada masukan boleh langsung aja di komen di kolom komentar di bawah atau ada pertanyaan di komen juga di bawah atau kalian kalau malu bisa langsung diklik aja link yang ada di description box di bawah. Oke, nanti kita bakal bahas kalau misalnya pembahasannya menarik. Oke. Ya. Terima kasih semuanya dan selamat bertemu di ruang tunggu berikutnya. Dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye bye. Next bakal jadi filsuf.